Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan baca kitab, namanya Kitab Doa, karangan Sulaiman bin Ahmad At-Tubrani atau lebih dikenal dengan Imam At-Tubrani. Imam At-Tubrani ini punya kitab-kitab hadis ya, dari Mu'jam Awsat, Mu'jam Shawir, Mu'jam Kabir gitu. Nah, salah satunya kitab tentang doa, khusus hadis-hadis yang berhubungan dengan doa. Kenapa kita bahas doa di salah satu amalan yang kita laksanakan? Karena doa adalah sesuatu yang sangat penting. Ada hadis yang mengatakan doa mukhul ibadah. Doa adalah inti dari ibadah. Doa adalah otak dari ibadah. Saking pentingnya doa, kita diwajibkan berdoa itu. Minimal 5 hari sekali. Itu kan sholat. Iya, sholat itu adalah doa. Karena dalam bahasa, as-sholatu bil lughah, ad-doa. Sholat dalam segi bahasa adalah doa. Maka doa ini sangat penting. Kaitannya dengan tujuan kita menggapai cita-cita kita. Tujuannya kaitannya dengan kita punya hajat, punya keperluan. Ya tinggal doa saja. Karena la yaruddul qada'a illa doa. Nggak bisa ya merubah atau menolak qada itu kecuali doa. Karena semua doa pada hakikatnya diijabah. Langsung saja kita baca hadis yang pertama ya, tentang pentingnya doa. Diriwayatkan Anin Nu'man ibn Bashir dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ibadatu hiya ad-du'a. Ibadah itu adalah doa. Ibadah yang mana maksudnya? Ibadah yang disebutkan dalam ayat ini. Jadi ini adalah ayat ini adalah ayat yang menjelaskan tentang pentingnya doa dan ancaman bagi orang yang nggak pernah doa atau enggan berdoa. Apa ayatnya? Ayatnya adalah surat Ghafir ayat 60. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah sama aku, niscaya pasti aku akan mengijabah doa kamu. Jadi ini poin yang pertama. Doa itu semuanya diijabah. Dalilnya mana? Ini. Jadi nggak ada doa yang nggak diijabah. Semuanya doa itu diijabah. Ya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengijabahnya buat kamu. Di sini ada kata ud'uni. Berdoanya kepadaku saja, jangan kepada yang lain. Ya. Berharapnya sama aku saja. Jangan berharap kepada selain aku, apalagi kepada makhlukku yang namanya manusia. Jika hati kita masih ta'aluk, masih mengharapkan manusia, maka doanya bisa diijabah, bisa enggak. Kenapa? Karena doanya enggak kepada Allah. Jadi saat yang pertama harus doanya kepada Allah saja. Bergantungnya sama Allah saja. Astajib lakum, pasti niscaya aku akan mengijabah doa bagimu. Nah, lakum di sini bagimu. Nah, bagi di sini untuk kebaikan manusia. Doanya, bentuknya, ijabahnya nanti bermacam-macam. Astajib lakum, aku pasti mengijabah untuk kebaikanmu. Ada sebuah hadis ya. Nanti kita bahas di hadisnya itu. Bahwa doa itu ma min abdin yad'u illa kana baina ihdas salas. Orang yang berdoa itu dia pasti akan dapat 3 bentuk ijabah. Ijabah yang pertama, imma ayyustajaba lahu, langsung diijabah sesuai dengan yang diinginkan. Minta A, dapat A, minta B, dapat B. Wa imma ayyu'ajjal lahu, atau dia nanti ditunda dulu. Wa imma yaghfir lahu sayyi'at,
tahu. Atau yang ketiga, dosanya diampuni. Jadi kalau nggak dapat yang seperti yang kita minta, pasti nanti di akhirat ketemu apa yang kita minta. Ya. Atau ada alternatif lain, dia diampuni dosanya, hutang dosanya masih banyak. Ini bakalan merugikan nanti di akhirat. Dan kamu bakal lebih butuh dengan doa ini nanti di akhirat. Maka diampunilah dosanya, dikurangilah dosanya. Atau ada riwayat yang lain, wa imma ayyusrab anhu min sayyin misli. Atau dia akan di apa ya, musibah yang akan menimpa dia itu dikurangi. Contohnya kita doa mau selamat, kemudian ternyata kecelakaan. Nah, kecelakaannya itu bukan berarti doanya tidak diijabah, tapi kecelakaannya tidak separah kalau dia tidak berdoa. Kalau dia tidak berdoa mungkin sampai meninggal dunia. Begitu. Ud'uni astajib lakum nah, poin yang kedua, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, dan orang-orang yang sombong, ya, orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku. Maksud ibadah di sini itu dijelaskan dalam hadis ini, doa. Orang-orang yang nggak mau berdoa kepadaku, saya dukhuluna jahannama dakhirin, dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dengan hina dina. Berarti ayat ini memperlihatkan kepada kita bahwa doa itu Masya Allah sekali, ya. Doa itu luar biasa. Bahkan orang yang nggak berdoa nanti masuk ke dalam neraka jahanam, digolongkan sebagai orang-orang yang takabur, sombong. Baik, sementara orang yang sombong itu nggak bakalan masuk surga. Orang sombong itu pasti masuk neraka. Ada sebuah hadis kan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Bagi orang yang sombong walaupun sebesar biji zarrah, dia nggak bakalan masuk surga. Iblis terusir dari surga karena sombongnya. Nah, kemudian hadis berikutnya, karena hadis-hadis setelahnya sampai hadis ke-8 itu, habis ke-7 itu tidak jauh artinya dengan yang di atas, maka langsung kita ke hadis yang ke-8. Hanya perbedaan riwayat saja. Hadis yang ke-8 mengatakan, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah inti dari ibadah. Kalau otaknya ibadah, kalau orang pun nggak punya tangan masih bisa hidup. Tapi kalau orang nggak punya otak, dia nggak bakalan hidup. Kalaupun dia hidup, gitu ya, dia akan menderita dan hina. Kemudian ada hadis yang lain. An Ata'in qala lamma nazalat ud'uni astajib lakum qala al-muslimuna law na'lam ayya sa'atin fanazalat wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ketika turun ayat yang tadi, ud'uni astajib lakum, orang-orang Islam bertanya atau para sahabat bertanya kepada Nabi, kalau seandainya saya tahu kapan waktu yang diijabahnya itu terjadi, kemudian turun ayat lagi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, jika hambaku bertanya kepada wahai Muhammad ya tentang aku, katakan aku ini dekat, uji budak watadai idza da'an, aku itu mengijabah doanya orang yang berdoa, idza da'an, jika dia mau berdoa. Jadi kalau kita nggak mau berdoa, maka masalah. Gitu. Ustaz, saya sudah berdoa. Pertanyaannya, udah berapa kali kamu doanya? Ya, karena doa itu kita harus kayak sahabat karib sama Allah itu. Paling ini Pak ini karib. Karib itu diambil dari kata karib. Harus seperti sahabat dekat. Harus seperti orang yang paling dekat dengan Allah. Mendekati sama Allah bagaimana ya? Kayak teman dekat kayak gimana gitu ya. Kalau kita ada masalah,
ngomongnya sama Allah dulu. Kalau kita mau ngapa-ngapain, doa dulu. Itu termasuk yang dekat. Maka ketika kita pengen doa kita didengar dan diijabah dan diutamakan oleh Allah, maka sering-seringlah doa, sering-seringlah ngomong. Ya. Kita punya sahabat, mungkin termasuk orang yang kita sering ajak ngomong adalah sahabat kita, ya, yang dekat dengan kita, nah, yang nyaman dengan kita. Maka jadikanlah Allah itu sebagai orang yang dekat sama kita. Kita mau ngapain aja, maka dalam Islam itu setiap hal itu ada doanya. Bangun tidur, sebelum masuk WC, itu semuanya ada doa. Minimal kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kemudian ada lagi hadis yang mengatakan tentang pentingnya berdoa. Apa hadisnya itu? An Abi Darin Al-Ghifari, dari Abi Dar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadisnya hadis qudsi ya. Hadis qudsi. Jadi dia Rasul meriwayatkan langsung dari Allah. Qala Allah azza wa jalla ya ibadi kullukum ja'in illa man at'amtu. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, sekalian semua itu lapar, kelaparan, gak punya makanan, illa man at'amtu, kecuali yang aku kasih makan. Fastat'imuni, maka minta makanlah kepadaku. Ut'imkum, niscaya aku akan memberi makan kepadamu. Jadi jangan salah, urusan makan saja kita harusnya ngomong dulu sama Allah. Walaupun umpamanya kita punya beras, kita punya nasi, kita punya uang. Tapi setidaknya kita ngomong dulu, ya Allah saya lapar, ya Allah kasih saya makan yang berkah, yang nikmat. Ya, kenapa harus seperti itu? Ini hadisnya. Fastat'imuni, ini perintah Allah, minta makanlah sama aku. Ibadi kullukum arin, kalian semuanya itu telanjang, illa man kasautu fastaksuni aksukum. Kalian semua telanjang, kecuali orang yang minta. Ya, minta kepada Allah untuk dikasih pakaian. Aksukum, maka aku akan memberi pakaian kepadamu. Kita pengen baju baru nih, itulah intinya. Kita pengen baju baru, ya, yang ngomong dulu sama Allah, ya Allah, udah nggak punya baju nih, gitu. Minta baju ya Allah. Wa ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum. Ya. Intinya segala urusan kita dari yang terkecil sampai yang terbesar, ngomong dulu sama Allah, minta dulu sama Allah. Kapan waktunya? Kapan aja. Lebih baik ketika sholat atau setelah selesai sholat. Lau anna awwalakum, seandainya, ya, awwalakum wa akhirakum, orang pertama diciptakan zaman Nabi Adam sampai nanti zaman akhir kiamat. Wa jinnakum wa insakum, baik itu dari bangsa jin maupun dari bangsa manusia. Manusia aja udah bermiliar-miliar ya. Wa jinnakum, apalagi bangsa jin gitu ya. Udah ratusan miliar, triliun gitu ya. Ijtama'u fi sa'idin wahidin, berkumpul pada satu tempat, pada satu planet. Fasa'aluni jami'an, kemudian mereka berdoa semuanya bareng-bareng. Fa'ataitu kulla insanin mas'alatah, maka aku akan kasih setiap orang itu mas'alatah, keinginannya. Yang satu pasti pengen A, yang satu pengen lain lagi. Itu berbeda-beda tiap orang pasti. Ya. Maka Allah itu maha kuasa untuk ngasih setiap orang itu apa yang dia minta. Walaupun mintanya bareng-bareng gitu. Apalagi kalau kita umpamanya mintanya cuma satu dan gak ada yang mungkin bagi Allah kan. Lam yanqus dalika mimma indi, itu kalau saya kasih kalian semuanya, permintaan kalian itu gak bakalan ngurangin apa-apa ya, dari kemaha agunganku, dari kemahakayaanku. Illa kama yanqusul mihyatu idza gumisa fil bahri, kecuali seperti
jarum yang dimasukkan ke dalam laut Pasifik, Atlantik. Kemudian diangkat lagi jarum itu, dari jarum tersebut menetes air. Nah, itu tetesan itu sama persis seperti Allah mengijabah semua makhluk. Persis seperti Allah memenuhi semua kebutuhan makhluk. Ya, maka doalah sebanyak-banyaknya, minta apa-apa, doa sama Allah. Karena Allah itu maha bijaksana dan Allah itu maha pengabul. Mujib, ya. Mujibas sailin, ya mujibas sailin. Gitu ya. Jadi sekali lagi ini ada hadisnya, ya ibadi, ya qala Allah azza wa jalla, ya ibadi kullukum ja'in illa man at'amtu fastat'imuni ut'imkum, ya ibadi kullukum arin illa man kasautu fastaksuni aksukum, wa ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum istama'u fi sa'idin wahidin fasa'aluni jami'an fa'ataitu kulla insanin mas'alatah lam yankus dalika mimma indi illa kama yankusul mihyatu idza rumisa fil bahari. Kemudian ada lagi hadis berikutnya diriwayatkan dari Sami'atu Hasan hadis an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bima yahki ar-rabbihi azza wa jalla. Ini juga hadis qudsi. Apa hadisnya? Arba'u isalin yabna Adam. Ya, ada 4 hal. Wahidatun li wa wahidatun laka. 1 untukku saja, 1 untukmu saja. 2. Kan baru 2 berarti. Kemudian 3. Kemudian yang ketiga, wahidatun fima baini wa bainaka. Antara aku dan engkau. Wa wahidatun fima bainaka wa baina ibadi. Dan 1 lagi antara kau dengan hamba-hambaku yang lain. Jadi untuk Allah, untuk engkau, antara kau dan aku, dan antara kau dengan sesama makhlukku. Apa itu? Fa'ammallati li fata'buduni la tusyriku bi syai'an. 1 kewajibanmu kepadaku adalah kamu beribadah kepadaku saja dan jangan pernah menyekutukan aku. Jangan syirik. Wa ammallati laka fama amilta min khairin jazaituka bihi. Adapun yang khusus untukmu, wa ammallati laka fama amilta min khairin jazaituka bihi. Kalau kamu berbuat sebuah kebaikan, pasti kamu bakal dibalas. Ya, pasti kamu bakal dibalas. Itu khusus untukmu. Wa ammallati baini wa bainaka. Adapun perjanjian, hak dan kewajiban, gitu ya, tanda petik, hak dan kewajiban antara Allah dengan hambanya. Faminkad doa, dari engkau doa, wa alayyal ijabah, engkau doa, aku yang mengijabah. Ya. Kemudian apa lagi? Antara engkau dengan semua hamba-hamba. Wa ammallati bainaka wa baina ibadi, antara engkau dan semua hamba-hambaku, farado lahum ma tardo li nafsik. Ridholah, ya, buat mereka apa yang menjadi kamu ridho buat dirimu sendiri. Maksudnya gimana? Maksudnya kita harus senang, orang lain senang. Ya. Fardo lahum ma tardo li nafsik. Orang lain dapat kegembiraan, dapat rezeki, kita harus ridho dan harus senang, sebagaimana kita juga senang ketika dapat rezeki tersebut. Orang lain dapat motor baru, kita juga harus senang. Ya. Maka hidup ini bakalan nyantai. Apa resepnya? 4 tadi. Arba'u hisalin yabna Adam. Ya. Wahidatun li wa wahidatun laka wa wahidatun fima baini wa bainaka wa wahidatun bainaka wa baina ibadi. 1 untukku, 1 untukmu, 1 antara kau dan aku, 1 antara kau dengan
hamba-hambaku yang lain. Wa ammal lati li, adapun antara kau dan aku, adapun untuk aku saja, fatabuni wala tusyriku bi syai'an. Wa ammal lati laka fama amilta min khairin jazaituka bihi wa ammal lati baini wa bainaka faminka du'a wa alayyal ijabah wa ammal lati bainaka wa baina ibadi fardallahum ma tarda li nafsik. Untuk Allah itu kita jangan menyekutukan Allah. Untuk kita itu kita berbuat baik, kita pasti dibalas. Ya, jangan takut, baik di dunia maupun di akhirat. Wa amallati baini wa bainaka, antara kita sama Allah itu kita hanya perlu berdoa saja, maka Allah bakal mengijabah dengan caranya Dia. Itu udah jaminan. Dengan caranya Dia, dengan bentuk pengabulan yang paling maslahat buat engkau, wahai hambaku. Dan itu hak prerogatif Allah. Karena rahasia-rahasianya kita nggak tahu. Kemudian yang keempat, antara kita dengan sesama hamba yang lain, jangan pernah dengki, intinya gitulah. Ya, senang ketika lihat orang lain, senang. Maka hidup ini akan nyantai. Sebagaimana hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Ya. Baik, untuk saat ini mungkin kita sampai hadis ini saja ya. Insya Allah kita akan melanjutkan hadis yang lainnya di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan jangan lupa untuk berdoa terus. Ya, karena doa itulah yang bisa merubah kehidupan kita sekarang dan di masa yang akan datang. Gak ada jaminan kita bisa sukses, gak ada. Walaupun kita banyak koneksi umpamanya ya, walaupun kita apa-apa begitu. Nah, tapi yang lebih menentukan adalah nasib kita, karena setiap orang sudah punya nasibnya masing-masing. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu berdoa sama Allah dan selalu merasa butuh, karena memang sebenarnya kita butuh sekali sama pertolongan Allah. Ya, jika kita enggan berdoa, maka kita dimasukkan kepada orang-orang yang mutakabbir, orang-orang yang sombong, yang nggak mau berdoa. Mau apa-apa, perilakukan Allah apa, jadikanlah Allah sebagai sahabat. Mau apa-apa, ngomong dulu sama Allah. Orang yang apa, menjadi hal yang paling dekat dengan kita. Ya. Dan Allah sudah memberikan jaminan begitu ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an, jika dia mau berdoa sama aku. Nah, kemudian doa itu doa mukhla ibadah, doa itu adalah inti dari ibadah. Kemudian segala hal, dari mulai hal yang paling kecil, urusan makanan, urusan pakaian, kita ngomong dulu sama Allah. Ya. Dan Allah itu maha kaya, dan semua jika jin dan manusia berkumpul minta sesuatu, berbarengan mintanya, itu nggak bakalan mengurangi keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi Allah dunia ini sangat kecil sekali. Ya, planet bumi ini sangat kecil sekali. Ya. Kemudian apalagi 4 hal yang menjadi jaminan yang harus kita lakukan. Dari hadis qudsi diriwayatkan oleh Anas bin Malik ya. Untuk Allah saja, untuk kita saja, untuk antara Allah dengan kita, kemudian antara kita dengan hamba yang lainnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.